Haleluya. Masih semangat nih kita. Haleluya. Haleluya. Oke. eh, jadi hari ini saya akan membahas suatu topik gitu ya, yang eh, sangat penting dalam kehidupan kita. Terima kasih musik ministry. Aduh, ntar keterusan. Aduh, duduk lagi. Ya, terima kasih. Luar biasa. Ya, saya akan membahas sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, tapi kadang-kadang kita tuh suka, bukan suka, maksudnya jarang kita lihat dengan serius gitu. Ya, padahal hal ini serius, tapi kita jarang lihat hal ini dengan serius gitu ya. Kita suka, kadang-kadang suka ngelewatin ini ya. Jadi kita mau bicara mengenai hati ya. Tema saya sore hari ini adalah jagalah hati. Ya, jagalah hatimu ya, tema saya sore hari ini. Ya, kita baca dulu ya dari Amsal 4 ayat ke-20 sampai 23 ya. Kita baca dulu ayat 20 sampai 23 dari Amsal pasal yang keempat. Kita baca sama-sama ya, ayat 20 dulu, 1, 2, 3. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Ayat 22, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Haleluya. Ya, ayat intinya nih di ayat 23. Ya, kata-katanya simpel, sederhana, tapi kalau kita benar-benar ngerti ini, wah ini bakal membawa perubahan yang dahsyat ya dan luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita lihat tadi kan di ayat yang awal-awal ya, dikatakan tadi di ayat 20, hai anakku, betul nggak? Ya, perhatikanlah perkataanku, ini kayak orang tua lagi ngomong sama anaknya gitu ya. Maksudnya bahasanya dekat gitu. Ya, dia kayak ngomong dari hati ke hati. Ya, makanya sore ini saya mau ajak kita semua ngomong dari hati ke hati aja ya, biar dekat gitu ya. Haleluya. Ya seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ini merupakan kalau kita lihat ya, kalau saya bisa bilang ya, ini pergumulan kita ya sebagai orang percaya gitu ya. Kadang-kadang kita itu kalau melihat kehidupan kita gitu ya, kita tuh kalau di dalam hidup kita itu kita cenderung melihat apa yang di luar gitu. Ya kita cenderung suka ngatur apa yang di luar. Contohnya pas kita bangun deh, ya kita bangun pagi, ya tiba-tiba kita mikirannya pasti udah apa? Kerjaan gitu kan. Masalah apa yang mesti kita selesaikan, betul nggak? Ya udah mikirin macet dulu, betul kan? Aduh macet nih kan. Begitu kita selalu memikirkan orang mana gitu kan, atau kita mikirin suami, istri atau anak-anak kita gitu kan. Tapi jarang nih, kalau saya bisa bilang jarang ya, maksudnya kebanyakan orang. Tapi saya yakin di sini enggak lah, ya di sini luar biasa semua kayaknya gitu kan. Ya kayaknya jarang daripada kita kalau kita bangun tuh kita tanya, aduh sebenarnya kondisi hati kita ini gimana sih hari ini gitu. Ya, kondisi hati kita ini gimana sih? Ya karena itu tadi, ya kita selalu fokus dengan hal-hal yang di luar gitu, yang bisa, yang kita pikir tuh dapat membuat kita jadi lebih baik gitu. Ya, misalnya begini, ya kita selalu mikir, aduh coba aja kalau kerjaan hari ini begini, pasti saya begini deh, gitu kan. Aduh coba kalau hari ini nggak macet, pasti hidup saya akan lebih damai gitu misalnya, ya nggak jadi tantrum di kantor atau gimana gitu kan. Atau kalau atasan saya nggak begini, saya pasti akan jadi begini gitu ya. Kita selalu fokus melihat apa yang di luar gitu ya. Kita menaruh harapan dengan perubahan yang ada di luar ya. Seolah-olah ya bahwa hidup kita itu akan baik kalau semua hal itu yang di luar tadi itu akan berjalan dengan baik ya. Jadi kita pikir dengan keadaan kita yang di luar itu baik, hidup kita akan menjadi baik. Tapi firman Tuhan berkata hal yang berbeda tadi ya. Kita udah baca, ya bahkan berlawanan dengan arah pikir kita, ya dengan cara pikir kita. Dia di ayat 23 dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya jadi sebenarnya yang mau ayat ini katakan juga ialah bahwa sebenarnya yang menentukan kualitas hidup kita itu bukan yang ada di luar dari diri kita, gitu. Itu bukan faktor luar, tapi tentang apa yang ada di dalam diri kita, ya tentang apa yang ada di dalam diri kita. Nah, makanya saya bilang tadi ini sangat penting. Ya, karena kalau kita salah memahami sumbernya, ya maka itu tadi kita nggak bisa memperbaiki hidup kita karena sumbernya ini ya yang ada di dalam ini sumbernya. Ya.
Makanya itu tadi masalahnya kalau kita selalu mikir yang ada di luar, kita cenderung mau ngubah apa yang ada di luar gitu kan. Kita coba ngubah orang, betul nggak? Ya kita coba ngubah situasi kita, ya bahkan kita cenderung menyalahkan keadaan di sekeliling kita, tapi jarang sekali kita nanyain hati kita nih, ya ini paling jarang disentuh nih, paling jarang sentuh, ya paling jarang ditanya, ya. Ya akibatnya apa? Ya itu tadi, ya masalah yang sama akan terus berulang, ya. Contoh saya pernah ada cerita dulu lah lama, ya saya paling nggak suka ketemu orang yang begini nih, ya di kantor, aduh dulu ya ada satu orangnya, aduh saya malas banget, gitu. Saya terlalu kesel, maksudnya di tempat kerja ada orang kayak gini nih nggak bisa di saya gitu loh, ya makanya saya pikir ini kalau nih orang nggak ada aja. Oh, pasti aman deh, ya. Tapi saya pindah kerja gitu, saya sempat pindah berapa kali, saya ketemu orang gitu juga, sama nggak ada damai juga gitu, ya, tetap sama aja gitu. Bahkan kalau saya bisa bilang kalau pindah ke gereja kita ketemu orang gitu juga, ya kita bakal kecewa juga. Ya mau 1000 kali pindah komunitas, gereja, tempat kerja ya, selama kita nggak bisa ngatasin itu ya sama aja gitu, kondisinya nggak berubah. Ya karena apa tadi ya? Karena sumbernya tadi ini nggak berubah. Ya, sumbernya itu yang nggak berubah, hati kita nggak berubah, ya. Jadi firman Tuhan pada hari ini mau mengajak kita, ya, untuk kita bukan terlalu fokus keluar, tapi untuk kita melihat sumbernya, ya, yang ada di dalam. Ya, contoh misalnya ada 2 orang, gitu ya, mereka sama-sama ngalamin masalah, ya, dikritik, mengalami tekanan dan segala sesuatunya. Tapi hasilnya itu bisa beda, betul nggak? Yang satu bisa tenang-tenang aja, tapi mengampuni. Ya, tapi ada satu, waduh bisa jadi kepahitan gitu kan, kepahitan dan itu tadi, ya malah menyimpan dendam gitu. Ya 2 orang yang sama, 2 orang yang beda, kejadiannya sama tapi yang membedakan apa? Isi hatinya itu tadi, ya. Dalamnya beda gitu, ya isi hatinya beda. Ya, makanya firman Tuhan ya secara tegas ya berkata bahwa jagalah hatimu, ya bilang kanan kiri kamu, bilang jaga hatimu. Amin. Ya tapi itu tadi ya, tapi bukan berarti saya bilang keadaan di luar kita nggak penting loh. Ya kan tadi saya bilang kita mikirin kerjaan kita, ya pelayanan kita, bukan berarti itu nggak penting saudara, enggak, saya nggak ngomong kayak gitu. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa prioritasnya jelas gitu ya, dari dalam diri kita dulu nih ya, yang mesti kita beresin baru yang di luar tadi ya, yang utama itu ya, yang utama bukan di luar tapi yang utama itu ada di dalam gitu kan, ya karena tadi itu ya. Karena dari sananya terpancar kehidupan. Nah kalau kita ngomong hati, ya saudara-saudara kalau kita ngomong hati itu, kita, ini opini saya ya menurut saya, ya kalau kita ngomong hati itu kadang-kadang orang tuh cenderung berpikiran mengenai apa, emosi gitu, kita sedih, senang, marah gitu kan. Ya segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi kita. Ya tapi ya firman Tuhan di sini menunjukkan segala sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Ya jadi kita ngomong hati itu belum melebihi dari nggak berbicara hanya emosi aja, tapi berbicara mengenai apa? Mengenai apa saudara-saudara? Mengenai cara kita berpikir gitu kan, mengenai cara kita berpikir ya, cara kita mempertimbangkan sesuatu ya, bagaimana cara kita mengambil keputusan ya, bagaimana kehendak kita dibentuk. Nah itu yang sesuatu ya, kalau Alkitab berkata masalah hati, sebenarnya hati itu berbicara mengenai itu, ya nggak cuma hanya sekedar masalah emosi aja, ya tapi itu tadi, ya kalau saya bisa bilang di sini berarti hati itu merupakan apa? Pusat kendali kita, ya karena segala sesuatu ditentukan di sini, ya mau ambil keputusan, betul nggak? Ya kita mau cara berpikir kita, gitu kan? Nah itu kan semuanya menentukan nanti outputnya, ya output yang bisa apa? Output yang akan terlihat di dalam kehidupan kita. Nah makanya firman Tuhan itu sangat serius ya jika berbicara mengenai hati ya. Karena kenapa? Ya karena kalau pusatnya benar pasti arah hidupnya juga benar kok. Ya pasti kelihatan tuh ya. Tapi kalau pusatnya rusak ya pasti udah kelihatan ya. Maka seluruh hidupnya juga rusak, kelihatan tuh dari buahnya kelihatan. Ya, bahkan Yesus ngomong di Matius 12 ayat 34. Ya, karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati ya tuh ya. Kita lihat ya. Karena yang diucapkan di mulut meluap dari hati. Ya saudara bayang nggak kata meluap, ya berarti kan udah penuh tuh, betul nggak ya? Udah penuh sampai nggak bisa ketampung lagi, ya makanya itu sampai keluar gitu, ya saking nggak bisa ditahannya lagi. Artinya apa? Ya artinya bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu, ya itu bukan kebetulan, Bapak Ibu. Ya sebenarnya itu apa yang ada di dalam
hati, ya. Sebenarnya kalau saya bisa bilang, sebenarnya gampang kalau mau cari tahu isi hati orang. Ya, lihat aja dari cara ngomongnya, betul nggak? Ya, dari cara dia melakukan dari cara dia memperlakukan sesama, ya. Terus bagaimana reaksi dia ketika dia mengalami tekanan gitu kan atau menghadapi situasi. Ya dari situ aja, simple, ya, simple itu kelihatan dari situ, ya. Dan itu semua itu tadi itu nggak muncul tiba-tiba, ya. Itu tuh udah ada lama, ya. Makanya itu tadi, ya, itu adalah pancaran dari hati tadi, ya, yang meluap, betul nggak, ya. Nah makanya di sini kita harus jujur, nah itu tadi, ya, kita harus jujur, kita harus melihat gimana sih sebenarnya kondisi hati kita, ya. Saudara pernah mikir nggak ya, kita nih sehari ini ngomong apa sih gitu ya, kok saya pernah loh gitu, aneh nggak ya gitu ya, enggak ya. Kadang-kadang sih kalau renung gitu saya, aduh ngomong apa gitu ya. Kan malahan kadang-kadang mungkin lihat buruknya, saya tuh lebih hati-hati ngomong sekarang. Ya nggak usah terlalu banyak ngomong lah maksudnya, ya maksudnya dipilih-pilih aja gitu kan. Karena itu tadi, ya itu kan mencerminkan isi hati kita gitu ya. Tapi bukan berarti nggak ngomong ya, nggak bersaksi, jangan saudara. Ya kita harus tetap ngomong gitu kan, ya apa yang benar mesti dikatakan benar. Karena tadi kan yang kalau sumbernya benar makanya gua juga benar gitu kan. Ya tapi itu tadi, ya untuk ngecek hati kita gampang, kita lihat aja apa yang sering kita omongin, ya apa yang sering kita lakukan, betul nggak? Ya bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain, ya itu kelihatan tuh ya, gambaran mengenai isi hati kita. Ya makanya itu tadi, ya saya percaya firman Tuhan nggak pernah salah, ya. Makanya itu tadi apa yang keluar dari hidup kita, ya itulah cerminan dalam hati kita, ya. Mau marah, kepahitan, gitu nggak? Ya kata-kata yang menjatuhkan orang lain dan segala sesuatunya. Ya makanya sekali lagi saudara-saudara, ya, jagalah hatimu. Ya kita lihat hati kita, amin. Tapi itu tadi ya, ini merupakan sebenarnya ini kabar baik. Ya ini bukan buat ngejatuhin kita ya atau buat kita jadi down, tapi firman Tuhan itu mau kasih tahu kita, ini loh masalahnya gitu. Supaya apa ya? Supaya kita bisa benerin. Ya kalau kita nggak tahu sumbernya ya gimana kita mau benerin, bener nggak? Sebenarnya ini kabar baik. Ya. Di Amsal 4 ini sebenarnya kabar baik ya untuk kita renungkan ya karena itu tadi hati itu merupakan pusat hidup kita ya pusat hidup kita ya karena kenapa saudara-saudara karena nggak bisa dipungkiri bahwa itu tadi hati kita itu gampang terkontaminasi gampang berubah hati kita itu makanya di firman dibilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan ini hal serius loh ya ini sangat serius ini. Ya ini sebenarnya ayat yang sangat serius ya. Makanya itu tadi ya. Harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Ya, berarti kan harus dijaga kayak kita jaga sesuatu yang berharga gitu kan. Kayak susu, ya susu anak bayi misalnya ketumpahan tinta kan nggak mungkin kita kasih ke anak bayi itu kan bener nggak? Ya, tahun berapa tuh ada kasus dulu Nestle. Saya ingat tuh susunya dikabarin ketumpahan tinta ya. Walaupun kejadiannya di pabrik mana tapi seluruh Indonesia di stop loh. Ya dia recheck lagi, betul kan? Nah makanya mereka lihat betapa pentingnya air susu itu kalau terkontaminasi bisa bawa penyakit ke orang banyak kan. Ya harusnya kita juga jaga hati kita kayak gitu. Ya kalau ada sedikit masuk, ya harusnya mesti cepat-cepat diberesin karena itu tadi ya sedikit aja itu bisa mencemarkan hati kita. Ya itu tadi ya hati kita itu gampang terkontaminasi. Ya contoh deh, saudara-saudara pernah nggak? Ya ada satu orang ngomong ya. Yang nyakitin hati saudara, saudara inget puluhan tahun gitu kan, sampai bertahun-tahun saudara masih ingat, pernah nggak? Wah nih orang ngomong ini nih, ya kan? Kalau saya dulu gitu saudara, saya tuh orang gak banyak ngomong, dengar tapi kalau saya ada bete sama satu orang misalnya gitu, ada satu kata gitu kan saya dengar tuh, aduh ini saya nggak bisa lupain ini. Ya mungkin saya kelihatan diam aja tapi kata-kata itu tuh simpen di hati gitu loh, bener nggak? Iya kan? Saudara nggak pernah gitu ya? Waduh saudara setuju semua nih kayaknya saya doang perlu bertobat. Ya, kadang-kadang ada satu kelakuan dari orang yang bikin kita tuh jadi berubah, betul nggak? Ya, ada satu kejadian yang kayaknya yang bisa membuat kita tuh terlukanya, aduh, sampai lama gitu, ya. Nah itu contohnya makanya itu tadi hati itu perlu dijaga, saudara. Ya, perlu dijaga dan masalahnya, saudara, nah, ini lagi nih, ya. Dan masalahnya, ya, kalau hati kita nggak dijaga, ya. Apa yang terkontaminasi tadi, ya apa yang mempengaruhi hati kita itu, ya itu nggak bisa hilang dengan sendirinya, itu masalahnya. Ya. Itu nggak bisa hilang dengan sendirinya. Ya kita suka bilang kan, ya udahlah, ntar juga lama-lama
itulah hilang gitu kan. Ya udahlah udah gitu kan. Tapi nggak bisa saudara. Ya, kalau ada yang bilang apa? Time heals apa gitu ya. Wah itu omong kosong. Nggak bisa. Ya, itu mesti diberesin ya. Hati ada kecewaan sedikit ya itu mesti diberesin karena kalau nggak ditangani ya itu nggak bisa hilang dengan sendirinya ya. Itu akan mulai berakar. Nah itu tadi itu dikit jadi bukit ya, sama kayak kepahitan tuh dikit jadi berakar ya. Makanya saya pikir dulu juga gitu. Ini benar-benar serius nih, kita pikir udahlah mungkin dia masih ini, kita diamin aja itu, kita cuek gitu kan. Tapi kita simpan lama-lama ada satu saat waduh ini kesempatan nih ya. Kita udah berakar, kita sikat orangnya gitu kan. Tapi kan itu tadi, itu yang udah diekspresikan dari, yang udah dipendam lama di dalam hati. Ya, dan akar pahit itu bahaya. Ya, Ibrani 12 ayat 15. Ya. Kita lihat. Ibrani 12 ayat 15. Ya, kita baca. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencerminkan banyak orang. Ya, kata akar itu kan, saudara lihat itu kan berarti nggak kelihatan di permukaan. Ya mungkin orang biasa-biasa aja. Ya tapi kan kita nggak tahu, hatinya gimana kita nggak tahu. Ya, kita kecewa kali atau apa. Yang pakai itu tadi. Ya, akar-akar kepahitan itu mesti diberesin karena itu nggak bisa hilang dengan sendirinya. Ya, jadi itu tadi ya. Jadi kalau hati kita nggak dijaga, ya hasilnya itu. Ya kita sedikit-sedikit. Awalnya kecil ya, kita sedikit kecewa, sakit hati, kita sedikit tersinggung. Ya, tapi kalau nggak diberesin, wah itu tadi tuh ya, kepahitan, betul nggak? Kerusuhan, ya kan? Ada dendam, ya, kepahitan dan membuat sikap kita jadi menutup diri. Ya. Nah, dan tanpa sadar, ya itu mulai keluar dari kehidupan kita, betul nggak? Ya kita ngomong jadi berubah. Betul kan? Orang kepahitan kan beda loh. Ada orang sukacita nih, ya, hati sukacita sama orang ada hati kepahitan tuh beda. Orang bisa ngelihat kok, ya, kelihatan itu, nggak bisa dipungkiri. Ya makanya itu tadi, ya, ini firman Tuhan yang berkata bahwa ada satu hal yang penting, ya, hati kita ini kalau nggak dijaga, ya dia akan kebawa dengan kepahitan tadi. Karena hati itu nggak netral, ya. Misalnya hati, ya, kalau hati itu selalu ngikut apa yang ada di dalam hati, gitu. Ngerti kan? Jadi nggak bisa netral, dia pasti ngikut apa yang kita isi. Ya kalau kita isinya kepahitan ya hati bakal ngikut ke situ gitu. Ya dia nggak bisa netral. Ya dia selalu ngikut apa yang kita isi dalam hati kita. Ya, dan lebih parahnya lagi tadi, ya saya bilang kan nggak cuma itu aja. Ya kalau didiamin akan menjadi akar. Dan lebih parahnya lagi saudara-saudara, ya udah terlihat jelas bahwa kalau nggak diberesin, ini nggak cuma ngerusak kita aja, tapi mencerminkan banyak orang. Ya, syukur-syukur kalau kita doang ya misalnya yang rusak. Tapi ini kan enggak. Ya kita bakal mencerminkan banyak orang juga. Yang makanya kita menjadi pengaruh apa tadi? Ya kita lihat di khotbah kedua. Betul nggak? Kita mau bawa pengaruh yang buruk apa mau pengaruh yang baik gitu kan? Karena apa? Ya karena ini pasti mencemarkan gak cuma diri kita sendiri, tapi ini juga akan mempengaruhi orang lain sekitar kita juga. Ya kalau kita sakit hati pasti kita cari sekutu lah gitu kan, kita cerita sana sini, betul nggak? Pastilah itulah, betul nggak? Ya kita nggak bisa pungkiri itu, ya. Makanya itu tadi, ya pentingnya hati itu harus dijaga, ya. Karena itu tadi hati kita tuh mudah terpengaruh, terkontaminasi. Ya jadi kita mesti waspada, ya. Dan ada kata-kata dengan segala kewaspadaan itu, wah itu hal yang serius loh, Bapak Ibu ya. Ini merupakan hal yang serius. Ya jadi sekarang pertanyaannya, lalu gimana caranya? Nah, ya gimana cara kita menjaga hati kita? Kita lihat di ayat ke-20. Wah, khotbahnya udah mau selesai nih, Bapak Ibu. Ya kita baca di ayat yang ke-20 ya. Amsal 4, oke, thank you ya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ya jadi di situ bisa dilihat, perhatikanlah perkataanku. Ya, ini poin yang pertama ya, kalau bagaimana cara kita menjaga hati kita. Ya, perhatikanlah perkataanku yang artinya itu tadi. Ya, artinya dengar firman Tuhan tuh nggak asal dengar gitu. Ya, perlu diperhatikan gitu ya. Kayak catat. Saya senang nih kalau lihat Pastor Dion di atas, dia atentif orangnya. Ya dia dengar, ya dia catat, ini bener loh. Ya, walaupun dia nulis ayat tapi itu tadi dia catat gitu. Ya karena dianggap ini sesuatu yang penting buat kehidupan dia.
Ya kayak orang mau ngelamar kerja, dia mau dengerin apa yang jadi syarat masuk kerja, betul nggak? Pasti dia dengan serius catat dong. Ya karena itu penting buat dia. Kalau dia nggak catat ya itu maksudnya dia nggak bisa dapat kerjaan itu. Sama juga dengan firman Tuhan. Ya, maksud saya yang saudara nggak harus literally nyatet, maksudnya kita perhatikan gitu ya. Kita perhatikan gitu kan firman Tuhan, kita nganggap sebagai itu sesuatu yang apa? Sesuatu yang penting buat kehidupan kita. Ya. Memang ngantuk itu nggak enak saudara. Benar-benar, ngantuk tuh nggak enak, memang struggling. Orang ngantuk itu struggling, ya, tapi itu tadi ya. Kita lihat firman-Nya aja ya. Kita perhatikan, ya kita anggap ini penting untuk kehidupan kita. Ya yang kedua yaitu arahkan telingamu tadi, kita lihat ya. Perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ya arahkan telingamu, ya artinya ini ada unsur kesengajaan, ya maksudnya ada bayar harga gitu. Ya kita harus make effort buat dengar firman gitu. Ya jadi kita nggak pasif nunggu gitu kan. Saya ingat teman saya dulu, ya dia ke gereja, jadi dia hanya ikut ibadah kalau ibadah itu ada di rumah dia. Ya makanya salah satu siasatnya supaya dia ibadah, kita bikin kebaktian tuh di rumahnya dia, jadi kita samperin dia gitu loh ya. Tapi udah habis itu ya dia nggak pernah ke gereja lagi gitu kan, ya kalau ada di rumahnya aja gitu. Ya jadi itu tadi ya kita perlu mendekat gitu kan, bilang kanan kirimu mendekat. Haleluya ya. Jadi bukan tunggu firman itu datang kepada kita, ya tapi kita sendiri make effort ya. Ambil waktu buat baca firman gitu ya, harus bayar harga ya. Harus ada unsur kesengajaan ya, bayar harga untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Terus yang ayat yang berikutnya, ayat 21. Kita lihat lagi poin berikutnya. Janganlah semua itu menjauh dari matamu ya, jangan menjauh, ini poin yang ketiga ya. Jangan menjauh. Ya artinya ini mengenai konsistensi. Ya, bukan hanya saat kita butuh aja baru cari Tuhan ya, tapi itu tadi ya tiap hari ya jaga persekutuannya. Kalau saudara nonton DE hari Sabtu, itu bagus ya. Maksudnya hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari, yaitu yang menentukan kehidupan kita, dan hal-hal kecil itu juga yang menggambarkan kondisi hati kita ya. Jadi itu tadi ya, bukan pada saat masalah datang aja ya, pada saat kita butuh terobosan besar aja, tapi konsisten gitu ya untuk mendengarkan firman Tuhan setiap hari ya. Terus yang berikutnya, simpanlah dalam hati ya, simpanlah itu di lubuk hatimu. Wah, ini yang paling penting ini ya. Simpanlah itu di dalam lubuk hatimu. Ya artinya apa ya? Artinya nggak hanya asal dengar aja lewat gitu ya. Nah dalam bahasa aslinya ya, kata disimpan ini artinya direnungkan ya, kita merenungkan lagi ya, kita mengingat ya, terus diulang dalam pikiran ya, terus dibawa dalam keseharian kita ya. Banyak ya artinya ya, direnungkan, diingat ya, diulang dalam pikiran, terus dibawa dalam keseharian kita ya. Jadi bukan hanya masuk kuping keluar lagi, tapi itu tadi masuk dan dia tinggal di dalam hati, dia masih tinggal ya. Dan akibatnya apa saudara-saudara? Ya ketika kita melakukan hal-hal itu tadi, akibatnya apa? Akibatnya ialah itu akan membawa kehidupan dan kesembuhan. Kita lihat di ayat berikutnya, ayat 22. Ya, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ya, kalau kita lakukan poin-poin tadi, ya, menjaga hati kita, ya ini firman ini akan membawa kehidupan dan kesembuhan. Ya, jadi itu tadi, firman itu enggak hanya memberi pengetahuan aja, ya, tapi udah lihat bahwa firman itu membawa kesembuhan, saudara-saudara. Ya, artinya apa? Artinya bahwa hati kita, ya hati yang diisi firman itu pasti hati yang dipulihkan. Ya. Ketika kita ada luka, betul nggak? Ya kita kecewa, ya firman Tuhan yang bisa memulihkan tadi. Ya karena firman Tuhan itu tadi ditulis ya, membawa kesembuhan, betul nggak? Ya, pemulihan. Ya. Kalau kita hati kita lagi gelisah gitu ya, ya firman Tuhan yang menenangkan, gitu kan? Dan tadi hati penuh kepahitan, ya firman Tuhan yang mulai melembutkan. Ya, jadi sangat jelas ya. Jadi cara menjaga hati bukannya kita mengosongi hati kita, ya, tapi dengan mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Ya, bilang kanan kiri, isi hati dengan firman Tuhan. Amin, haleluya. Masih semangat. Saya lihat matanya udah ada yang pada berat. Ya. Haleluya, haleluya. Tenang saudara, ya saya udah mau landing nih. Ya. Jadi itu tadi ya, kita
nggak hanya itu tadi ya, berbicara mengenai pikiran positif atau apapun itu. Jadi itu tadi jelas ya bahwa hati kita itu harus diisi dengan firman Tuhan ya. Karena kenapa? Karena kalau hati yang diisi firman ya maka hal-hal lain tuh nggak bisa masuk ya. Jadi nggak ada celah buat hal lain masuk ke dalam hati kita ya. Dan ini masalahnya di sini sekarang ya. Saya percaya ini bukan yang masalah kita nggak pernah dengar firman gitu. Kita dengar kok kurang apa sih? Kita ibadah betul nggak? Ya masalahnya bukan itu, ya, tapi masalahnya itu tadi firman itu nggak tinggal dalam hati kita, ya itu yang jadi masalah, ya makanya firman itu harus disimpan di dalam hati, ya di dalam hati kita, ya karena kalau nggak diisi firman itu tadi ya hidup kita gampang goyah, ya gampang tersinggung dan reaksi kita udah mulai aneh-aneh, ya udah mulai aneh-aneh dalam kehidupan kita, ya jadi Bapak Ibu sebagai penutup, ya. Jadi menjaga hati itu bukannya usaha sekali-sekali gitu kan, ya bukan hanya hari ini jaga, hari besok enggak gitu, enggak, ini merupakan satu bentuk konsistensi, ya kita simpan firman Tuhan, nah, dan ini yang paling penting, ya ini yang paling penting, ya kita mesti tahu bahwa menjaga hati itu merupakan tanggung jawab kita, ya Tuhan kasih firman-Nya, Tuhan negur, tetap yang mesti jaga hati itu, yang mesti taruh firman dalam hati kita itu, ya kita sendiri, kita yang mesti bayar harga tadi. Ya, Tuhan bisa peringatin doang gitu ya, firman-Nya ada tersedia. Ya, tapi tetap kita yang mesti jaga hati kita. Ya, jadi saudara-saudara tetap semangat kita jaga hati kita ya karena saya percaya hati yang terjaga itu dapat membawa hidup kita ke arah yang benar gitu ya, sesuai dengan firman. Ya, hati yang dipenuhi firman itu kehidupan kita akan lebih memancarkan Tuhan, ya, kita dapat menjadi pengaruh, betul enggak? Ya, saya rasa itu tadi ya, untuk menjadi pengaruh ya kita mesti mulai dari diri kita dulu ya. Kan tadi, betul enggak? Hati siapa, masalahnya enggak berhenti di kita aja ya. Itu juga mempengaruhi orang-orang di sekitar kita ya. Makanya isi dengan hati dengan firman ya. Nah kita ambil keputusan pada hari ini ya untuk kita menjaga hati kita dengan firman bukan besok tapi mulai hari ini ya supaya nama Tuhan bisa dimuliakan oleh kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar, kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami di sepanjang kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, biarlah kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menjaga hati kami, Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami bisa terus Tuhan berharap terhadap-Mu. Biarlah firman-Mu mengambil jalur Tuhan dalam kehidupan kami, biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami dapat menjadi pengaruh yang luar biasa terhadap kerajaan Tuhan, kami dapat menjadi saksi Tuhan yang luar biasa, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan bisa disenangkan, dan nama Tuhan bisa terus dipermuliakan. Dan hamba mau berdoa Tuhan, biarlah Tuhan kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, selalu menyertai kami semua yang ada di sini Tuhan, sampai Maranatha, sampai Engkau datang kali kedua Tuhan ke dalam bumi ini Tuhan Yesus. Nah kami berdoa Tuhan biarlah Kau boleh temukan kami tetap setia menjaga hati kami, dan kami tetap setia melakukan firman Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan ke dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ibadah selesai, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian, terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Kami percaya saudara diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Saat ini jika saudara ingin memberikan persembahan, saudara dapat transfer ke rekening gereja yang tertera di layar kaca saudara. Juga tersedia nomor rekening yang khusus untuk mendukung pelayanan misi. Melalui website, YouTube, dan Facebook kami, saudara dapat mendengarkan ayat-ayat Alkitab khusus mengenai kesembuhan yang dibacakan dalam bahasa yang bisa saudara pilih. Dan saat ini sudah tersedia dalam bahasa Indonesia, Inggris, Hindi, dan Mandarin. Bagi para lansia, kami mengadakan pertemuan khusus untuk Bapak dan Ibu setiap bulan di minggu keempat pada hari Senin pukul 6 sore melalui aplikasi Zoom.
ID Zoom dan password ditampilkan di layar saudara. Komunitas WOW, Women of Word, komunitas pemberdayaan kaum wanita untuk terus diperlengkapi dan diurapi menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Komunitas WOW akan ditayangkan setiap hari Rabu pada pukul 7 malam melalui YouTube. Dan saat ini diperuntukkan bagi semua kaum wanita yang berusia 18 tahun ke atas. Komunitas WOW juga mengadakan doa bersama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi apapun yang saudara perlukan berkaitan dengan pelayanan gereja kami, silakan kunjungi website kami www.sifds.org. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.